Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba kan apa yang kita akan sedikit mengulang. Nanti kita beranjak langsung pada bagaimana cara mengukur atau mengukur berapa luas dibutuhkan ya. Kemudian kita coba mengevaluasi dulu yang tadi itu dengan saya coba lihatkan dulu ya hasil dari ini kita baru sudah ada yang sudah betul itu yang mengenai LOB, cuman baru mengajukan ada 3 sebenarnya. Satu ada sedikit kesalahan, Royal Dark Shell mengenai LOB sudah betul, samakan ban. Nanti kita evaluasi ya. Yang lain belum pada mengajukan karena memang tidak mengerti atau bagaimana. Kita coba ulang lagi ya. Kita coba ulang. Ya. Kan kalian dapat tugas setiap grup itu kan ada target produksi ya, ada target produksi. Ini kan kalau misalnya 2.300, ini tinggal dirubah aja nih sih, masukin ke sini. Perlu diingat bahwa target produksi per bulan ini kan ceritanya 2.000. Kalau jumlah hari kerja kan tetap ya 24. Kalau ada yang 22 mah nggak bisa, tapi nanti ada perubahan di sini. Kalau berarti jumlah produksi per hari adalah berarti 2000 dibagi 24, betul nggak? Jadi nanti per harinya sekitar 83 atau kita bulatkan 84. Nah, per harinya. Sehingga kalau satu hari itu 8 jam bekerjanya, berarti 84 dibagi 8 jam, kira-kira per jamnya sekitar dapat 10 produk kursi. Nah, 10 produk kursi. Oh, per jamnya. Ini kan per jamnya 10. Oh, ya. Ya. Nah, kemudian dari 10 per jamnya kan 10 per produk ya jamnya. Nah, untuk mengisi yang target marketnya ini, target line balancing itu adalah jumlah per jamnya. 10 produk itu kan 1 jam. Berarti kalau satu lead time-nya dari lead time-nya per produk jadi berapa? Kan 1 jamnya menghasilkan 10 produk.
Berarti kalau satu produknya berapa menit kan gitu pertanyaan. Satu produknya target sebagai target line balancing berarti 60, karena satu jamnya kan 60 menit. 60 menit dibagi 10,5, jadi sekitar satu produknya sekitar 5,7 atau 6 menit. Nah, ada kasus teman kalian itu ini dirubah jadi 80. Nah, 80-nya dari mana? Ini harusnya dirubah. Jangan dirubah, karena hitungannya dari sini. Karena 1 menit itu kan 1 jam itu dapat 60 menit bukan 80 menit. Nah, kedua, kalau ini mengerti ya cara ngisinya. Kalau ternyata ada proses belajarnya 1 jam, berarti 1 jamnya kan 80% dari 10, berarti sekitar 8,4 produk dalam 1 hari itu, sehingga per jamnya, sehingga jadi nilai perharinya adalah yang kali 7-nya kan total 8 jam, kali ini jadi 10,5 itu 73,5 ditambah 8,4 dikali 1 sama dengan 8, jadi total 81,9. Dari 8,9 dalam 1,90 itu jika dikalikan dengan jumlah 4 hari totalnya adalah 1966. Perkiraan reject sekitar 20, karena 1% dari 2000, 1% dari sini dari 1,96 itu sekitar 20. Jadi kan nggak mungkin segini hasilnya, jadi kurangi 20. Jadi total akhir dari produksi per bulan adalah sekitar 1946. Karena ini dikurangi ini jadi ini. Nah, kekurangannya berapa dari 2000? Kekurangannya udah dari berapa? Tinggal dikurangi sekitar 54. Nah, 54 produk ini bisa dihasilkan berapa jam? Sekitar berarti 54 dibagi 10,5, jadi sekitar 5,1 jam. Jadi lemburnya bisa dilakukan sekitar 5 jam, 5,1 jam ini dalam 1 bulan. Ya kan, untuk mengurangi kekurangan ini bisa ditaruh 5,1 jam itu dicicil perharinya selama 5 hari, misalnya 1 jam, tapi pada saat awal atau pas akhir. Nah, sehingga rencana lemburnya ada sekitar 5,1 jam dalam 1 bulan itu. Ya, jadi total. Jadi perlu diingat bahwa ini 60-nya 60 menit dibagi 10,5 sama dengan 5,1, sekitar 6 menitan. Nah, yang kedua, saya ambil saya akan coba lagi nih, kasih tahu ini karena ada kesalahan, tetapi itu akan menjadi pembelajaran kalian. Itu siapa ya? Saya kalau nggak salah ini kan yang tadi ini harusnya jangan 80 tapi 60, sekitar 4,8 ya, 4,8. Nah, ini juga nih, ini kan kamu udah bikin ininya ininya 4 menit. Kalau tadi kan 4,8 dan balancing 4,8. Jadi kita kumpulkan berdasarkan total maksimum, misalnya 4,8 ditambah ini kan gini ya, ini A, ini kan alas duduk, mana alas duduk ini kan 4,8, 4 kan kumulatifnya 4. Kemudian yang kedua adalah 3,05, jadi totalnya 7. Ini jangan disatuin karena sudah melewati kan ininya 4,8, line balancingnya 4,8, atau tadi kan 6, itu juga masih salah walaupun 6 juga.
berarti yang bisa karena di 4,8 berarti cuma ini 1 SK. 1 SK bisa. 1 SK aja, jangan disatuin mentang-mentang contohnya saya 2 ini stasiun kerja ini disatukan ya disatukan. Mindsetnya adalah totalnya kan harus 4 maksimum 4,8. Berarti yang bisa dibangun adalah cuma satu aja. Salah ini mah di grup ya. Cuma satu grup, satu ini aja, 1 SK stasiun 1. Jangan disatuin. Jangan contohnya saya diikutin karena logiknya kan beda. Ini kan berarti ini 1 SK satu stasiun kerja karena masih di bawah 4,8 bukan gitu ya. Terus 3,8 ya, berarti kita mulai lagi kan dari 0. 3,05 ini kumulatifnya 3,05 ditambah 6 jadi berapa? Lebih dari itu kan? Nggak bisa, berarti harus karena melebihi dibikin 1 SK lagi ya, 1 SK di SK 2. Sekarang 6, nah ini yang menarik nih. Sini kita hapus. Ini kan 6,05. 6,05 ini kan sudah melebihi dari ambang batas 4,8. Berarti kalau 6,05 sudah melebihi kan, supaya nanti agak seimbang ini perlu ada 2 SK. Juga ada dua produk, SK1 mesin satunya, ini SK3 betul kan? Kita satu lagi SK-nya berarti ini A. 6 karena harus dibagi 2 berarti nilai ini jadi 3 kan? 3 masih ini ya, masih di sini ada 3. Ini 3, ini 3 juga. Sama 3 nilainya 3. Berarti SK1 itu coba dihilangin ya. SK3-nya SK3 yang satunya SK-nya SK4 harus dibagi 2 karena udah melebihi dari 4,8 tadi. Jadi ini bukan SK3, yang satunya SK4. Ini bisa jadi dibagi 2 itu kalau itu sudah melebihi dari line balancing standarnya. Berarti yang satu ke sini, satu lagi ke SK4, berarti ada dibagi 2 proses. Karena dia melebihi kan
line balancingnya 4,8, tapi di sininya 6. Nah, dibagi 2 jadi SK1 nilainya 3, yang satu 3 juga. Baru setelah itu ke melubangi. Nah, melubangi 9 lagi. Nah, kalau 9 itu bisa dibagi 2 juga tuh. Kan gitu. Berarti 9,5 bagi 2 4,5 ya. Dia 4,5. Jadi sasut kerjanya bagi 2. Nah, yang SK5 ini SK6. Itu baru ke proses berikutnya kan. Ini juga sama digambarkan, ini juga sama digambarkan. Jangan, ini kan baru 2. Penyangga sama kaki dibikin lagi di sini. Kaki kursi, alas induk jangan disatuin, alas induk ininya penyangga. Jadi harus sesuai dengan peta proses, jangan bikin lagi sendiri. Satu lagi di sini palang kaki, bikin kotak-kotak lagi kayak gitu sama. Terus nanti dibikin lagi kamu tuh ya, yang dari grup apa ini? Kaizen ya. Sama ini juga nih, 4, tambah 3 kan nggak mungkin melebihi, bikin 1 SK ini, 1 SK. Nggak mungkin disatuin. Ini harus terpisah sendiri. Jadi di SK4, SK6, SK7. SK7. Terus kemudian ini apa? 3 tambah 6 nggak mungkin. Mau nggak mau harus 1 SK sendiri. Ya, 6,1 ini dari mana 6,1? Mengukur 6,1 dari mana? Ini kali ya 4, tambah 1 tambah 2,05. Kalau bisa sih digabungnya jangan mau ke pinggir, digabungkan misalnya 6,1,62 tetap aja melebihi dari 4,8 ya, tetap harus masing-masing 4,0 SK7. Yang kedua yang ini kan 3 tuh ya, ini 3. Kalau mau digabung ke 6 nggak mungkin, bikin 1 SK lagi. Jadi nanti bisa sih ke pinggir, cuman ke pinggir tuh riskan nanti pada saat penataannya, dengan ke bawah digabung. Kalau melebihi dari gabungan ini 6,6 lebih dari 4,8 tuh nanti bagi 2 SK nih. Ini masih di bawah, tapi kalau digabung lagi nggak bisa. Ini sama juga, ini 2, masih bisa digabung sama ini. Nah ini beda dikit lah, dikit 4,8 jadi masih bisa dibikin 1 SK nih gitu. 6 bagi 2, 3, 1. Nah pada saat penggabungan sama juga nih. Tadi ini contoh nih yang ini. Ini ngapain 6, 3, 10 itu digabungin. Berarti nanti ada penumpukan terlalu lama di sini. Harus dibagi sesuai dengan tadi 4,8 tadi maksimum. Dan 6, ini bagi 2 malah. Ini bagi 2. Kemudian ini juga, nah ini masih masuk cuma 1 SK.
tambah ini masih bisa nggak? Nah 4,3 ini tambah 2 jadi 5,3, masing-masing aja. Jadi patokannya line produksi itu adalah 4,8 gitu ya. Ini koreksi dari ini juga sama, dibikin lagi sama, ini kayak gini sama sih, jangan digabungin ya. Nah terus berikutnya bagaimana sekarang kita menghitung jumlah. Kembali ke sini contoh saya. Nah pada saat kita sudah membuat SK ini, kita akan bikin daftar seperti ini nih. Daftar SK-nya, SK1 kegiatan apa yang tadi digabung apa, misalnya tadi ya contoh ini nih, SK1 itu adalah kegiatan mengukur sama memotong. Bikinlah mengukur, memotong, kemudian peralatan dan fasilitasnya apa aja, meja kerja, meja fabrikasi, kira-kira ukurannya berapa, 2 meter kali 1 meter, alat ukur apa, nanti penggaris doang kan, tidak perinci berapa ini dibutuhkannya, perincian luas yang dibutuhkan, fasilitas dari meja kerja, biayanya berapa, kira-kira mungkin pakai besi segala macam 2 juta lah. Pastinya sama yang ini memotong. Nah, pada saat mengukur dan kegiatan memotong butuh apa, meja kerjanya disatukan atau terpisah satu lagi, jadi berdampingan. Misalnya gambaran kita adalah dibedakan Pak, ya udah meja fabrikasinya berapa, ukuran sekian kali 1,5 meter, terus kita habis biaya 2 juta, yang pakai yang bagus, yang kuat, yang pakai besi dan mungkin stainless steel misalnya. Alat pemotong apa berapa, kira-kira butuh ukurannya berapa. Nah untuk menghitung rincian luas ini kalian harus searching di internet. Contoh misalnya ini alat potong, klik internet potong. Gambar potong kayak gimana, oh kayak gini nih, supaya langsung zet gitu ya sama meja kerjanya. Ini deh yang ini, harga berapa sih potong ini, kita lihat berapa sih harga potong, sekitar 1 juta, 2 juta. Jadi yang ini aja deh misalnya ya, 2.500.000. Baru kita klik ke tadi, dimasukkan datanya di sini, ukurannya berapa, nanti kamu bisa cari ukurannya berapa sih sekarang ini. Kita 2 juta, ini 2 juta bisa, ini perkiraan aja berapa kira-kira bisa. Nah kira-kira ukurannya berapa, nah ini misalnya tadi 2 kali 1 3, ini 2 kali 1. Kalau ini alat potong ini kan nempel di meja fabrikasinya, jadi tidak masuk ke hitungan. Jadi hitungannya cuma kalau mau masuk ditambahin ya boleh aja, di pinggirnya ya ditambahin. Jadi totalnya adalah luas kumulatif. Oh ini luas kumulatif. Jadi ini ditambah yang ininya, jadi kumulatifnya 6. Karena ditambah ini, ditambah 2 kali ini ya, jadi totalnya 6 meter persegi. Nah dari kotak ini mewakili cuma satu ya, allowance-nya misalnya kita ngambil 2 kali lipat dari itu, misalnya 2 kali lipatnya allowance itu berarti untuk uang gerak atau apa, nanti 2 kali lipat kali 200%, jadi sekitaran 12. Total luas dibutuhkan adalah ini tambah ini, jadi kita butuh 18 persegi.
satu SK1 ini. Dan seterusnya bikin lagi SK2, SK3, SK4. Kita rinci tuh satu-satu, kegiatannya apa, peralatannya apa, rinciannya, nah luasnya dan berapa harganya. Kamu searching di internet, ya di internet. Nanti kira-kira luasnya berapa kira-kira dibutuhkan. Sampai sini udah mengerti? Ini adalah tahapan bagaimana kita menghitung sebuah sudah tahap berikutnya ini menghitung luas stasiun kerja ditambah allowance. Jadi SK sama allowance berapa, menghitung luas. Sama kita simpan ke depan, itu nanti akan kita pakai di pembiayaan. Biaya bikin pabriknya itu menghitung biaya bangunan, biaya alat, investasi fisik. Itu kenapa kita tetap hitung berapa investasi barang peralatan untuk di sini. Tapi kita ambil pada saat mengambil datanya bisa dari sini. Hitung stasiun luas dan stasiun kerja ditambah allowance-nya berapa. Ya, terus nanti kita minggu depan lagi kita menghitung bagaimana menghitung luas gudang. Ini dulu dan nanti baru kita bahas yang lain. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagaimana menghitung stasiun kerja dan allowance luas satu stasiun kerja dulu. Nanti kalau ditambah kan jadi total semua stasiun, kita butuh berapa luas pabrik untuk pabriknya, ruang kerjanya. Ya, ruang kerjanya kan ngeplong gitu, nggak dipatah-patah. Oke, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Pak, absennya kuat 65 ya Pak? Kenapa? Absen. Pertemuan kelima, iya betul. Ada yang belum absen belum? Kirim lagi nih. Ada Pak. Belum absen Pak. Belum absen Pak. Udah saya kirim. Tadi mengenai teknis bagaimana menghitung stasiun kerja sama allowance-nya udah jelas belum? Udah jelas belum? Sama jelas. Yang udah jelas. Sama yang tadi ada bagaimana kita mengelompokkan stasiun kerja itu, kalau bisa tidak boleh melebihi jauh dari batas line of balancing tadi. Yang mengukur yang line balancing sebagai batas untuk pengumpulan waktu dalam satu stasiun kerja. Satu stasiun kerja itu adalah dianggap satu orang, satu wilayah satu orang. Jadi pekerjaannya satu orang bisa, kegiatan sub kerjanya bisa 1 poin atau 2 poin atau dua kerjaan. Kalau bisa jangan ke samping ya, ke bawah aja. Kalau di dalam peta proses ke bawah. Oke? Jelas ya? Jadi untuk berikutnya kalian harus mengejar tugas tadi itu. Kalau belum dikerjakan nanti akan numpuk nanti terakhir. Di sini udah ada yang ngerjain nih, yang Royal Dassault sama Kanban. Tadi juga ada yang ngajuin Kaizen udah masuk. Cuman itu saya lihat ada kesalahan yang harus segera diperbaiki itu. Cara pengelompokannya salah. Cara pembagian tadi yang 80/10 itu harusnya 60 bukan 80 tapi 60. Pengelompokannya juga salah. Harus itu baru kita hitung luas stasiun kerja dan allowance. Nanti minggu depan kita bahas bagaimana menghitung luas gudang. Gudang kita itu butuh berapa sih? Dan bagaimana cara itu yang kita
Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Udah jelas ya? Pak. Pak. Udah ya? Gak ada yang nanya ya? Tidak, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih untuk tahapan briefing hari ini atau untuk pembuatan atau teknis arahan pembuatan stasiun kerja dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.